Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mohon Tuhan menguasai kami, hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 13 April 2023, diambil dari Amsal 25 ayat 28. Demikian bunyinya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tembok Cina adalah salah satu keajaiban dunia yang diakui saat ini. Dengan panjang tembok 8.851 km. Sejarahnya, pembangunan tembok sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, dan penanda perbatasan, dan juga jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Tembok menjadi hal yang sangat penting untuk mempertahankan identitas suatu bangsa. Amsal menegaskan pentingnya tembok pada suatu kota. Suatu kota, jika memiliki tembok, maka kota tersebut bisa dipertahankan dengan baik. Maka kota itu dan pengisinya akan dalam keadaan yang aman. Sebaliknya, jika tembok suatu kota roboh oleh serangan militer, maka kota dan pengisinya mungkin berada dalam bahaya yang juga mudah untuk diambil alih oleh musuh. Amsal menyamakan keadaan seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri dengan kota yang roboh temboknya. Artinya, keberadaan orang tersebut dalam keadaan yang bahaya. Pengendalian diri yang dimaksudkan mencakup pengendalian pikiran, emosi, dan jiwa. Kemampuan mengendalikan diri menurut Amsal supaya setiap orang menguasai kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu pikirannya, keinginan-keinginannya, dan emosinya. Dan sebaliknya, orang yang tidak dapat menguasai kekuatan yang ada di dalam dirinya sudah pasti tidak dapat melindungi dirinya, bahkan akan menghancurkan hidupnya. Bagi orang Mesir, seorang yang mampu menguasai kekuatan dalam dirinya adalah orang yang dapat dijadikan teladan. Mari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyelidiki diri kita masing-masing. Seberapa kuatkah kita mengendalikan diri kita? Seberapa kuatkah kita mampu untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan jiwa kita?
melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka kita harus berupaya, berusaha sekuat mungkin untuk dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita, dan mengendalikan jiwa kita. Dengan memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhanlah, dan juga memohon kesabaran, pertahanan diri, sehingga kita mampu mengendalikan diri kita. Karena semakin kuat kita untuk mengendalikan diri, maka kita akan menciptakan keharmonisan dimanapun kita berada. Harmonis terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Keharmonisan itu akan terjadi dan menciptakan kerukunan dan damai sejahtera, kebahagiaan, dan juga saling menerima. Itulah yang menjadi harapan kita bersama, bukan? Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan pada hari ini, itu dalam dan dengan kendali Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengendalikan diri kami, mengendalikan pikiran, emosi, dan jiwa kami Tuhan, sehingga kami memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menolong dan menguatkan kami, supaya kami tetap berada di dalam naungan dan pemeliharaan dan kendali-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Tuhan Kau menyertai kehidupan kami. Langkah setiap pekerjaan dan perbuatan kami, ataupun pikiran kami Tuhan, sertailah kami, sehingga semuanya itu dapat kami lakukan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam pemulihan, kiranya Tuhan yang semakin memulihkan. Setiap lansia di tengah-tengah masa tua mereka, kiranya juga Tuhan berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan. Begitu juga berkatilah orang-orang di sekitar mereka yang mereka kasihi dan mengasihi mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga semua jemaat Tuhan yang sedang bekerja dan akan melakukan pekerjaannya, tugas dan tanggung jawabnya pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan berkati dimanapun dan apapun yang akan mereka lakukan, kiranya juga Tuhan yang mendahului segalanya Tuhan, sehingga mereka semua jemaat-Mu Tuhan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun kuliah yang di Jakarta ini, atau di luar kota atau di luar negeri pun, kiranya juga Tuhan memberkati mereka semuanya. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, sehingga setiap pengetahuan yang mereka dapatkan itu menjadi bekal untuk masa depan mereka. Begitu juga Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang merindukan datangnya kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, Kau adalah sumber kehidupan. Kiranya Engkau mendengarkan dan memberikan permohonan mereka sesuai dengan kasih dan karunia-Mu. Begitu juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang merindukan kehadiran pasangan hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya juga Tuhan yang mempertemukan mereka sesuai dengan waktu-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang telah menentukan pasangan hidup untuk setiap umat-Mu.
Bapa di dalam kerajaan surga, berkati juga gerejamu, berkati semua pelayan-pelayan gerejamu ya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh berbakti dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami manusia berdosa, ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di atas semuanya itu Tuhan, kehendak-Mu saja terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.